Sudah bisa ya? Setting dulu. Kemarin kita sudah belajar banyak ya, dari aritmatika, kemudian fungsi administratif juga, semuanya sudah dipelajari. Nah, sekarang kita ke if. Untuk yang pertemuan sebelum-sebelumnya ada yang mau ditanyakan mungkin atau masih belum paham atau sudah paham? Sudah paham. Jadi kita akan menggunakan kalau dalam bahasa Excel-nya itu if. Itu digunakan untuk apa? Yaitu if ini sangat-sangat sering digunakan ya. Jadi saya harap kalian bisa ingat pada saat kalian sudah mulai bekerja sebagai yang berurusan dengan administratif ya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kalian bekerja di swasta kayak di pertokoan ya, kayak di Matahari ataupun di jasa kayak kecantikan apa biasanya itu ada yang membedakan antara member dengan tidak member atau biasa. Nanti dalam suatu waktu ada nama pelanggan ini ya. Kemudian jenis pelanggannya. Ini nama pelanggannya saya pakai punya kalian Rana Yusuf Java. Nanti di sini bisa di use member, kemudian kalau dalam toko kalian itu bisa dapat diskon 5% namanya. Kalau untuk yang biasa nggak ada diskon, berarti 0. Mana kalau mamanya datanya 3, ini ya gampang. Tapi kalau mamanya itu banyak sekali. Mana mau ngetik satu-satu? Ini makan waktu ya. Nah, itu bisa menggunakan rumus if ya. Jadi if gini. Ini kalian kelihatan? Saya zoom lagi ya. Nah, if yang pertama itu adalah logical test-nya. Logical test-nya itu adalah yang mana yang akan kita lihat. Nah, di sini yang pertama logical test-nya adalah yang ini. Ya, jenis pelanggannya. Yang sebelah sini. Yang ingin dites. Kemudian, kalau memang ini nilainya adalah value if true, value if false. Jadi kalau memang yang ingin kita yang kita cari itu ditaruh di sini. Kemudian kalau memang yang nggak ingin kita cari ditaruh di value if false. Sekarang yang if true dulu. Jadi kalau sel ini E5 itu member ya, berarti kan yang ingin kita cari adalah member ya. Jadi kita tulis member. Ini gini, ya sama dengan dulu ya. Jadi bahasanya gini, jika sel E5 ya, E5 yang ini adalah member ini ya. Maka kalau ini benar member, maka tolong tulis, jadi kita nyuruh si Excel-nya tolong tulis 5%. Selain member, silahkan tulis 0%. Ya, kita nyuruh Excel seperti ini. Jadi sel E5 ini, kalau itu member, tolong tuliskan 5%. Kalau tidak, 0%.
Maka dia otomatis seperti ini. Jika ini ditarik ke bawah, dia akan otomatis seperti ini ya. 5%, 5%, 5%. Jadi kalau kita ganti, nanti otomatis ganti. 5% ya. Mbak dulu, dicoba dulu. Kalau mamanya ada pertanyaan, silahkan bersuara. Nggak ada, berarti lancar semua ya? Ya Pak, masih belum. Bentar Oke. Pak, masih nyoba Pak. Oh ya gitu dong. Ngomongnya, saya kan nggak bisa kode nih. Harus dikasih tahu biar tahu. Kalau sudah bilang ya, saya tunggu. Pak, Mm-mm. punya saya kok jadi di sini bukan persen ya, tapi desimal. Sempat terputus ya? Sorry. Oke, suara saya sudah lancar kah? Sudah Pak. Oh, sorry. Ya, koneksinya lagi menggemaskan ini. Ini sudah ya. Nah, terkadang, ya saya lanjut. Jadi terkadang syaratnya itu nggak ditulis seperti ini, tapi dalam bentuk sel. Jadi dia, namanya di sini ada di sini 5%. Jadi kita pakai sel ini bisa. Ini, kemudian yang ini 0% diganti dengan sel ini. Cuma yang perlu kalian ingat, tidak boleh hanya sekedar di enter, nanti akan seperti ini. Ya. Karena pada saat kita geser ke bawah, dia akan turun ke bawah. Jadi harus dikunci dulu selnya. Karena ini memang selnya akan kita pakai ini terus. Jadi kita nggak mau itu turun, sehingga harus dikunci yaitu F. Kemudian enter. Untuk sel ya. Ada yang bertanya kan? Masih jelas? Pasti normal. Yang mana? Ini selnya ini.
Tapi kalau pakai yang ngubah apa namanya Pak? Yang kategori di atas itu bisa kan sama saja kan? Ngubah kan yang di Yang atas itu maksudnya. yang ganti jadi rupiah, ganti persen di atas. Mm-mm. Itu bisa kan sama saja kan? Nggak usah pakai kolom, pakai sel maksud saya. Nggak paham maksudnya. Gimana tuh maksudnya? Yang di itu Pak, yang di ada persentase. Nah, ya itu. Ganti Nah, kan punya saya ganti tadi apa? awalnya 0,5 juga jadi desimal. Terus saya ganti pakai Hmm? persentase, hasilnya sama saja. Jadi persentase, nggak pakai sel. Oh iya. Oh iya, Pak. Hmm. Yang terpenting adalah tampilannya itu memang sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi 0,5 itu kalau umpamanya general itu sama aja dengan kalau digantikan persentase jadi 5%. Jadi it's okay. Nah, ini yang masih yang paling gampang, if yang paling gampang ini. Jadi perlu diingat ya, untuk if bisa syaratnya itu ditulis, bisa jadi menggunakan sel. Ya. Nah, sekarang ada lagi kasusnya. Gimana kalau syaratnya adalah kalau ini, ganti dua. Jadi gimana kalau syaratnya jika ada pembelian di atas 1 juta, maka mendapatkan diskon 2%. Kalau dia ada pembelian di atas 2 juta, diskonnya 5%. Oh, Pakai gini aja. Gini aja. Gimana, pakai apa? Pakai tanda kayak tanda yang buka, yang apa sih, yang buka kurung tapi yang segitiga itu apa namanya Pak? Saya nggak tahu. Oh, ini ya. Ya, ya itu. Lebih Oke. besar, lebih kecil. Kayak gimana nulisnya? If sama dengan Bentar, saya buat dulu. sama dengan if buka iya tutup kurung lebih kecil Tutup kurung lebih kecil. itu lebih Pak, saya bingung, lebih kecil lebih besar Pak, lebih besar maksud saya. Gimana? Diulang. Lebih kecilnya jadi lebih besar. Gini. Iya, 1 juta. Terus Titik 2. titik 2 yang ada komanya. Oh, gini. Ya, 2%. Terus titik. Jadi pakai yang 5% tadi, Pak? Atau enggak? Enggak, ini aja. Tutup kurung. Tutup kurung. Iya, sudah. Sudah. Iya. Enggak bisa. kurangnya selnya dimasukin. Kenapa, Safira? Soalnya sebelumnya itu dimasukin 5. E5. Iya. Oh iya, Ya Pak. itu. Habis itu habisnya lebih dari gak usah pakai sama dengan berarti. Iya, Bapak. Benar berarti.
Ini Habisnya lebih dari sama dengan Bapak. Iya ini. gitu. Iya. Oke. Terima kasih Sasha sama Safira. Sudah benar ya. Jadi kalau syaratnya seperti ini ya. Jadi 1 juta maka mendapatkan diskon 2%. Jadi tanda yang kita gunakan adalah sama dengan atau lebih dari atau kurang dari ya. Kalau kasusnya adalah menggunakan angka seperti ini. Nah, di sini syaratnya adalah jika di atas 1 juta atau 1 juta ya sama dengan maka 2%. Nah, kalau ini apa namanya? Kita mulai dari 1 juta, maka kita menggunakan sama dengan dan lebih besar karena 1 juta masuk mendapatkan 2%. Ya. Tapi kalau mamanya gini, ini ya, maka 1 juta nggak masuk ya, nggak masuk 2%, sehingga nanti di sini pakainya nggak usah sama dengan, ya, dihapus, jadinya gini. Kalau dia 1 juta, dia maka tidak akan mendapatkan diskon. Nah, kemudian syarat berikutnya jangan lupa ditulis. Kalau mamanya itu di atas 1 juta itu 2%, selain itu berarti dia nggak mendapatkan diskon kan? Berarti ditulis 0%. Ya. Kalau mamanya kasusnya gini, berarti kita menggunakan sama dengan, bisa lebih besar sama dengan. Ini kan 0 ya. 2%. Jadi ingat, kalau syaratnya yang ditunjukkan 1, ya berarti harus ditulis syarat yang salah apa. Jangan lupa. Kalau dalam kasus ini 1 juta 2%, selain itu 0%. Ya. Terima kasih Tasya dan Safira. Nah, ini sudah untuk ini sekarang. Apa lagi? Itu sudah. Oh ya. Untuk ini bisa diganti sel ya, sama seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau 0%-nya mungkin nggak ada, bisa ditulis. Ya. Ya. Oh ya, sudah if huruf sudah, if angka sudah, berarti sekarang ke tambahan. If ini kadang punya partner, dia partnernya adalah dan sama atau. Dan sama atau. Di rumus Excel, dan itu diwakili dengan N. Kemudian atau dia di Excel diwakili dengan OR. Nah, fungsinya tahu Pak? Jika syaratnya ada 2. Balik lagi, ini member, ini biasa.
Oke. Gimana kalau kasusnya seperti ini? Jadi di sini ada perlakuan jika dia seorang member, kemudian dia melakukan pembelian di atas 1 juta, maka diskonnya 5%. Tapi kalau dia biasa aja, bukan member, tapi melakukan pembelian di atas 1 juta, maka diskonnya 2%. Ada yang bisa? Ada yang mau coba? Nggak ada? Saya Pak, Oke, silakan Bayu. sama dengan if Oke, buka kurung turun. yang membernya tuh diklik, Yang mana? yang jenis Yang ini? bukan yang di dalam Ini? ya sama dengan Kemudian, petik tanda petik member petik lagi titik koma apa? titik koma Oh, Telekom. 1 juta titik koma if lagi yang itu Pak, yang biasa yang diklik dalam kurung terus yang ganti biasa yang diklik yang di kolom. Yang ini? Iya, Yang ini? iya. Terus sama dengan T lagi biasa T lagi titik koma 1 iya 1 juta Gini. terus dalam kurung ya, Dalam kurung buka apa tutup? 2 kurung tutup 2 kayaknya 2 kurung tutup. Nah, Sudah? sudah 2 Jadinya gini. Oh, gini. Oh iya. oh ini yang dicari persennya. Iya. Oh berarti yang tadi yang 1 juta ganti 5%. Yang 1 juta diganti. Iya sama yang satunya 2%. Gini. Iya. Kayak gini. Boleh nyoba, Pak?
Kalau pakai Excel, Pak, itunya dikunci. Mana yang dikunci ini? Ya. Satunya lagi. Dikunci semua ada ya. Kok 5% semua? Padahal di sini biasa. Oke, nggak apa-apa, sudah dicoba ya. Jadi gini, suara saya kok mantul terus ya? Sudah di-mute? Kah? Oke, saya jelaskan. Jadi untuk ini ya, anggapnya gini aja, biar lebih gampang. Ini dihapus dulu. Ini anggap tidak ada dulu. Jadi kalau untuk if itu, untuk yang menggunakan n ini ya dengan temannya ini, dia seperti ini. Jadi sama dengan if jika, ingat sel yang diuji bukan sel yang di sebelah sini, tapi yang kita ingin lihat ada di sebelah sini. Ya, yang ingin kita uji ada di sini semua. Yang ini hanya sel data saja. Jadi ini hanya acuan ya. Yang kita lihat adalah yang di sebelah sini. Ini biar saya ginikan ya biar kelihatan niat. Nah, ini caranya adalah if lagi suaranya. Oh, Bayu ya. Oh iya iya. Bentar, saya jelasin dulu ya. Jadi if logical test-nya adalah yang mana? Yang jenis pelanggan dan penjualan ya kan? Nah, berarti kita ada dua syarat di sini. Nah, sehingga kita langsung saja if n sama dengan apa di sini syaratnya? Member ya, member. Kemudian titik koma. Ini sama dengan syaratnya berapa? 1 juta sama dengan lebih besar ya. Sudah, syaratnya udah diketik semua, ditutup. Ini selesai, titik koma lagi. Kemudian berapa yang ingin dituliskan oleh Excel? 5%. Tulis 5%. 0%. Tutup. Oh ya, udah benar. Nih. Kemudian tarik ke bawah. Member 1 juta 5%, biasa 400 0%, member 500 0%. Ya, biasa ini momen saya ganti member nanti akan jadi 5%. Ya. Itu. Jadi jika sel F6 itu member, kemudian sel G6 itu lebih dari 1 juta, maka tolong tuliskan 5%, jika tidak tolong tuliskan 0%. Jadi ini bahasa ya. Kalau mamanya kalian nanti bingung dalam mengerjakan if, gunakan bahasa yang tadi itu. Jadi if ini adalah jika, n ini adalah jika F6
adalah member, dan jadi koma di sini ini bahasanya N ini. Dan G6 itu 1 juta maka 5%. Selain itu 0%. Silakan dicoba dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Atau sudah ngetik kemudian masih error, ditanyakan juga. Punya saya hasilnya 0, Pak. Oh, kok bisa? Coba kamu share screen. Saya coba ya. Mhm. Ya, oke. Ada yang tahu kesalahannya di mana? Kalau ada yang tahu, saya langsung kasih nilai yang lumayan tinggi. Saya kasih nilai 2 untuk keaktifan. Langsung 2. Saya, Pak. Saya. Iya, dulu ya. Itu komanya yang di sampingnya kurung merah tuh. Itu komanya bukan koma petik bawah aja. Sama yang atas 1 titik. Yang atas itu titik, yang bawah itu koma. Maksudnya gimana? Saya, Pak. Depannya 5, depannya 5. Depannya 5. Depannya 5 itu bukan koma. Coba diganti, Reza. Lah itu depan. Diganti apa, Pak? Komanya itu dihapus. Nggak tahu, itu Luluil. Dihapus terus, Lu. Terus pakai yang titik 2 tapi bawahnya itu bukan titik koma. Yang ini. Bentar. Gini. Iya. Depannya 0 lagi. Saya, Pak. Kan. Saya tahu. Saya, Pak. Ya, Rani dulu ya. Depannya 0. Oke. Itu di depannya 1 juta nggak pakai sama dulu. Bentar. Luluil dulu, terus Rani. Depannya Terus G Fajrin juga, ya. depannya G. Depannya G. Depannya G. Diganti yang tadi sama ya depannya G. Coba. Nggak bisa Luluil soalnya laptopku memang pakai titik koma, bukan titik koma. Oke, nggak apa-apa. Iya, untuk Luluil, makasih udah mencoba. Kalau Reza itu menggunakan koma, bukan titik koma. Itunya kebalik, Pak. Iya, depannya 1 Sama juta itu dengannya. kebalik, Pak. Itu Oke, Oh, Sama sebentar. dengan Rani dulu. sama. Sama Pak. dengan Rani sama. dulu, silakan Rani. Kalau punya saya depannya 1 juta nggak pakai dengan. Depannya 1 juta nggak pakai sama dengan. Saya, Bapak. Saya. Kalau Fajrin? Yang tadi tuh sama dengan sama simbolnya kebalik. Kalau siapa tadi deh? Saya, Bentar, ada perempuan lagi. Rofiatus. Pak. Oh, dia? Ya. Iya, yang mana dia? Yang satu? Membernya itu pakai kecil. Iya. Oh.
Ya, kesalahannya hanya ada di M-nya saja. Yang kamu tulis itu M besar, tapi sedangkan di sana yang kamu tes itu membernya M-nya. Jadi salah adalah rumusnya di M-nya. Oke. Harus teliti ya kalau mengerjakan rumus if, karena case sensitif. Itu kebanyakan koma itu. Nggak bisa, Di, Pak. di G6, di G6-nya itu nggak ada komanya, dihapus. Oh, Kemudian setelah ada video call, ayah saya, Pak. itu iya, nggak apa-apa. Di setelahnya tutup kurung itu dikasih koma juga. Tutup kurung yang ini, tak, Pak? Itu Oh, simbolnya ya. kebalik, Pak. Pak. Iya. Simbolnya udah benar. Sama dengannya itu, Pak. Iya, tadi sama dengan dulu, baru kurang lebih apa? Kurung itu. Lebih dari. Enggak kan. Coba ditarik ke bawah. Nol, Pak. Coba dilihat lagi rumus. N-nya itu gak pakai huruf kecil, tak, Pak? Enggak apa-apa, enggak ngaruh. Depannya 1 juta titik koma. Ini harusnya Setelah 1 juta itu, Pak, ya di depannya. Bukan koma tapi titik. ya harusnya sudah betul ini. Iya ya, Pak, ya. Tapi nggak bisa, hasilnya 0, Pak. Iya, Pak, saya juga sama. Saya juga sama, Pak. Sama juga. Coba entar. Ada RP sama enggaknya itu pengaruh enggak, Pak? Enggak. Kamu tulis RP itu. Yang di penjualan itu ada RP-nya, Pak. Iya, coba dilihat. Itu diantar dulu, coba lihat penjualannya, diklik. Yang ini, tak, Pak? Iya, itu diantar dulu. Rumusnya diselesaikan dulu. Keluar dari situ. Kemudian lihat penjualan. Penjualan ini, penjualan ini. Jangan ditulis RP ya. Ada bedanya kalau RP yang kamu RP-nya nulis sendiri dengan menggunakan format. Saya baru connect ini. Oke, ini penjualannya nih. Yang ini juga, Pak? Ya, yang di situ itu jangan ditulis di RP. Jangan. Kalau mamanya kamu nanti nulis RP sendiri kayak gitu, nanti si Excel akan menyangka dalam sel itu value-nya adalah huruf ya, teks. Jadi bukan angka. Jadinya nanti malah error. Jadi mending itu dihapus dulu. Enter ya. Kemudian kalau ingin menjadikan RP, nah itu diganti yang atas itu accounting itu. Udah Atau kejenar control 1 aja. itu sudah saya ajarkan. Iya.
Oh. Langsung ubah ke general aja, jangan accounting. Jangan accounting. Yang nggak bisa dicoba kayak tadi dicek ya, datanya jangan ada RP-nya. Ditulis lagi tak Pak rumusnya, Pak? Benar. Oke, harusnya sudah ini. Coba. Nggak bisa di komputer. Tetap 0, Pak. Oh, Saya juga, Pak. soalnya itu 5% sama 2%, Pak. Tapi di sininya rumusnya 5 sama 0. Iya, nggak apa-apa. Karena kita masih naruh satu syarat dulu. Di depannya tadi ada spasinya nggak di penjualan? Oh iya, coba. Tapi kalau sudah di sisi kanan kayak Mungkin bisa dihapus dulu, Reza. Nominal penjualannya 1.200.000. Dihapus dulu ini, Mac. Yang penjualan 1.200.000. Yang ini. Yang itu loh, kamu penjualannya itu. Kamu enter dulu itu. Nah, yang penjualan kamu hapus, kamu tulis lagi 1.200.000. kalau rumus sebelumnya normal ini, Reza. Bisa. Biasanya kalau yang kemarin-kemarin itu ya sama juga, Pak. Kadang bisa, kadang error, kadang gitu, Pak. Tapi nanti Oke. Oke, ini kayaknya ya Reza ya. Sorry ya, bukannya nyari-nyari kesalahan, tapi sepertinya karena produknya unlicensed atau apa ya, Excel-nya mungkin masih belum terinstall dan sempurna gitu. ulang ya, Pak ya. Oke, bisa stop share dulu, Reza. Ya, jadi kadang Excel itu nggak enak dari tadi, Makasih, suaranya Bapak. matul terus ya. Ini ya, karena koneksi saya, Pak ya. Mungkin dua itu, Pak. Ya, ini kalau kita lihat ya, rumusmu dengan rumus saya itu sudah sama, ya. Dan semua faktor sudah saya lihat, itu sudah nggak ada yang salah lagi gitu loh. Jadi, gimana caranya biar suara saya nggak balik ya?
Oke. Kayaknya udah nggak balik. Jadi kalau saya lihat rumusnya sudah benar ya Reza, cuma apa namanya, kayaknya ada kesalahan di Excel-nya. Jadi kemungkinan Excel-nya itu minta apa ya istilahnya, di license dulu. Caranya mungkin bisa kamu temukan di YouTube ya. Bisa di license dulu. Suara saya masuk nggak ini? Masuk, Tuh, Pak. Pak. Masuk, Pak. Ya. Nah, sudah. Ini kita sudah belajar, saya lanjut lagi ya. Ini kita sudah belajar menggunakan dan. Nah, sekarang kalau syaratnya itu atau, itu gimana? Jadi contohnya gini, jika dia itu member, maka kasih diskon 5%. Atau jika dia melakukan penjualan 1 juta, di atas 1 juta, maka diskon 5%. Jadi jika salah satu syarat terpenuhi, itu 5%. Sekarang gini, ini kan kita sudah belajar menggunakan N. Sekarang OR-nya. If langsung OR F6 ini, ya, kemudian sama dengan tanda petik member, kemudian atau tutup kurung, maka 5%. Selain itu 0%. Nah, jadi kalau menggunakan OR, di sini ada tulisan member, ya, itu langsung otomatis dia 5%. Di sini penjualan 1.200.000 di atas 1 juta, di sini 1.200.000 ya, itu juga dapat diskon 5%. Kalau mamanya dua-duanya syaratnya terpenuhi seperti ini, member di atas 1 juta, maka sama aja diskonnya dapat. Nah, sekarang kita coba. Ini 1 juta ya, dengan member, ini dua-duanya syaratnya terpenuhi. Gimana kalau ini diganti biasa? Maka dia akan tetap 5%. Tapi ini gimana kalau diganti jadi 500.000? Ya 0%. Satu syaratnya aja nggak ada yang terpenuhi. Tapi kalau ini diganti member, dia akan jadi 5%. Karena salah satu syaratnya terpenuhi, yaitu member. Ini rumusnya. Ada yang bingung lagi? Masih mau nyoba. Oh iya, silakan. Ini rumus yang susah-susah gampang ya. Kalau mamanya kalian sudah paham dengan bahasanya, insya Allah gampang. Tapi kalau mamanya baru-baru ya, itu biasanya itu yang pusing. Itu kayak nggak teliti atau salah. Ini nanti jadinya itu gemes. Iya, Pak. Jadi memang harus hati-hati.
Sudah, Pak. Sudah. Oke. Berhasil Putri. Putri kah ini yang ngomong tadi? Iya, Pak. Itu hasilnya kalau di situ berapa ya, Pak? Hasil ini. Oh iya, berhasil, Pak. Hasil ya. 5%. Pak, punya saya Jadi, hasilnya 0,05 itu betul nggak, Pak? kenapa? Hasil Reza? saya 0,05. 0,05. Betul. Kalau Betul. namanya diganti percentage, ini di sini. Oh, punya saya yang nomor yang or ini betul, Pak, rumusnya, Pak. Nggak 0. Oh gitu. Ya, saya nggak tahu lagi ya. Soalnya saya sudah melihat dari faktornya ini ya, jenis pelanggan, penjualan, rumus itu kayaknya sudah benar semua gitu. Tapi kok masih nggak mau? Ya nggak apa-apa. Yang terpenting sudah apa namanya, paham cara menyusunnya ya Reza ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Punya Ya silakan saya Justina. yang penjualannya 500.000 kok diskonnya jadi 5% ya, Pak? Coba di share screen-nya. Mana? Itu, Pak. Udah masuk, Pak? Ya, udah. Yang mana? Ini, Pak. Kenapa? Kok 5%, 5%? Pak? Iya. Karena salah satu syaratnya terpenuhi. Itu. Kan ada member tuh. Oh, iya, Pak. Karena Masih, or ya. Pak. Iya, sama-sama. Bisa stop share. Ya. Jadi itu bedanya N sama OR ya. Kalau N itu pakem, kalau mamanya itu member dan di atas 1 juta maka 5%. Ya, kalau mamanya itu salah satu nggak terpenuhi kayak mamanya ini member tapi ini 500, maka kalau N itu akan 0. Karena rumus ini harus terpenuhi kalau N, dua-duanya. Tapi kalau OR itu salah satu aja ada, itu bisa terpenuhi jadi 5%. Jadi kayak kamu tadi member, kemudian 500, kok 5% ya Pak? Ini soalnya belum saya tarik ke sini. Ini jadinya 5%. Oke, sudah selesai untuk yang if dan sama if atau. Nah, sekarang kita mengenal ada namanya if bertingkat. Ini yang paling menyebalkan ya. Karena if di sini dia akan bentuknya seperti ini. Jadi untuk if bertingkat itu jika 2 atau 1, lebih dari 1 aja nih bahasanya, lebih dari 1. Jadi ini kan syaratnya kan ini ya. Ini saya ganti. Ini saya kurangi dulu. Member, kemudian preferred, kemudian biasa. Ini 5%, ini 10%, ini 0%. Gimana kalau gini? Rumusnya. Ada yang mau coba? Saya, Pak. Ya, silakan Bayu. Sama dengan if
buka kurung, yang membernya diklik. Ini. Iya, yang sebelahnya itu, sebelah penjualan. Oh, yang ini. Iya. Sama dengan tanda petik. Yang member petik lagi, titik koma. Itu yang tadi yang dicari persennya, Pak. Iya. Berarti 5%, titik koma, titik koma, if lagi, buka kurung. Sekarang yang bawahnya member diklik. Yang ini? Iya. Sama dengan tanda petik lagi. Tanda petik lagi. Prioritas. Tanda petik. Titik koma. 10%. Terus titik koma. If lagi. Buka kurung. Yang bawahnya prioritas diklik. Ya. Sama dengan tanda petik biasa, tanda petik lagi, titik koma, terus 0%. Dalam kurung 3. Ya, sudah. Ini? Iya. Oke. Terima kasih Bayu udah coba. Jadi gini ya. Dalam rumus if itu ya. Jadi rumus if sederhana, kalau itu sesuai dengan syarat, maka apa? Kalau tidak sesuai, maka apa? Ya, itu ya. Nah, kalau dalam if bertingkat, itu if-nya itu akan dikurangi 1 dari jumlah syaratnya. Jadi umpamanya di sini ada syaratnya 3 ya. Berarti kalau syaratnya 3, if yang digunakan cukup